Pemirsa catatan Olga, siang hari ini saya ingin menemui seorang ibu yang saya tahu dia punya anak 3. Jadi beberapa hari yang lalu saya pulang dari lokasi syuting, saya melihat ada ibu-ibu naik motor dengan memboncengi 3 anaknya. Ada musibah kecil, ibu-ibu membawa motornya dan dia akhirnya motornya terbalik. Hampir menabrak mobil yang lain. Di saat itu saya sedang berada di situ dengan kemacetan mobil yang begitu luar biasa. Insya Allah saya ingin berbuat baik, tujuan saya baik. Hari itu saya turun dan saya membantu. Saat itu juga ibu itu kaget saat Olga yang membantu. Sekarang saya akan kasih tahu di mana tempat kejadian ibu-ibu yang membawa 3 anaknya naik motor dan motor itu mental. Setelah itu saya bawa ke rumah sakit. Saya ada videonya, tapi saya akan kasih tahu dulu tempat kejadian saat ibu itu motornya mental. Ayo. Sini. Nih posisinya. Posisi lagi macet seperti ini. Ya. Saya di sini, mobil saya di sini. Nah, di sini tempat kejadiannya. Kemarin kan ada ibu-ibu Pak, ya, yang bawa 3 anak, ya kan, naik motor mental, ya kan? Bapak ngeliat bener Pak? Bener, kemarin saya yang nolongin motornya. Bapak ini yang nolongin motornya. Yang bawa ke rumah sakit siapa Pak? Olga yang gendong. Iya. Yang saya bawa ke dalam mobil? Iya Olga. Ya pas gendong Olga yang gendong anaknya itu kan langsung. Bahkan saya kan kaget. Terus langsung digendong sama Olga, langsung motor terus dia bawa asistennya katanya, siapa asistennya kan? Asisten ada Amal. Iya. Saya. Jadi kaget Bapak juga tiba-tiba Olga ada di sini, ya Pak? Iya, makanya saya langsung kejar sama Olga, saya bilang ke ibu, motornya dibawa asistennya Olga gitu. Iya. Gimana perasaannya Pak Rili ketemu saya? Ya alhamdulillah senang banget. Kita berbuat baik sama siapapun itu harus ya Pak. Ya, betul. Kita harus saling menolong. Betul. Ya, suatu saat nanti saya kenapa-napa, ada kejadian apa saya bisa ditolongkan Pak. Betul. Ya. Pak sekarang saya mau ke rumah. Nah, terus anaknya gimana, nggak apa-apa? Anaknya alhamdulillah Pak. Jadi anaknya itu kemarin kakinya di sini kakinya agak lecet. Saya pikir takut patah. Cuma anak yang paling kecil palanya benjol. Kalau kata dokter, kalau hari itu dia muntah, ya kalau dia muntah berarti harus di ronsen Pak. Tapi saya hari ini saya mau ke rumahnya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Pak terima kasih banyak. Salam kenal ya Pak. Ya. Ku jaga dirimu untuk selama-lamanya. Pemirsa catatan Olga, tadi Olga udah ngasih tahu di mana tempat kejadian beberapa hari yang lalu. Tadi di situ tempatnya, dan hari ini saya mau ke rumahnya. Seperti apa suasana di rumahnya? Dan kemana-mana tetap catatan sini. Shoo-doo-doo. Shoo-doo-doo. Walaupun langit Sekarang saya akan menuju ke rumahnya. memandikan cahaya bintang. Belum bayar. Belum bayar. Ini. Belum bayar? Ya, bayar lu. Udah biarin aja. Kenapa? Pejabat yang pegang korupsi. Kepedihan, oh boy, ku akan pergi meninggalkan dirimu. Assalamualaikum. Menyusuri Justin Bieber bertamu. dan janganlah kau ragu beri. Ya Allah. Olga. Ya Allah, kamu Olga tahu sih masalahnya di sini. Iya, saya kan orangnya cari tahu, ya kan?
Bang Olga senang banget mau datang ke rumah saya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya Bang Olga, kemarin tuh saya makasih kalau nggak ada Bang Olga mungkin saya nggak tahu gimana ya. Alhamdulillah. Udah sembuh belum palanya? Bukan yang ini Bang Olga. Yang mana? Yang mana sih? Ini alhamdulillah nggak ikut kemarin. Nggak ikut kemarin. Alhamdulillah. Sini, coba di sini saya. Nah ini pemirsa catatan si Olga lihat kemarin yang dia jatuh ini, ya, sama palanya. Sama kakaknya tuh ada alhamdulillah sih punya bapak korban sih. Ini beban. Tapi malam muntah-muntah nggak? Alhamdulillah enggak. Kata dokter kan katanya kalau muntah bahaya, harus di ronsen. Ini nggak muntah-muntah. Oh. Ya udah, masuk ke dalam boleh nggak? Boleh, boleh. Iya nih. Jangan bengong. Ini anak masih kecil, banyak pikiran. Masih sakit nggak? Masih sakit? Ya. Ada Om Olga tuh, alhamdulillah dia. Boleh masuk nggak? Boleh nggak? Boleh masuk. Boleh masuk nggak? Gua nggak boleh. Ibu itu rem motornya nggak itu loh, Bu, nggak pakem loh, Bu. Nanti malam ini kirim hadiah kalau sampai dia suka banyak. Itu masih jauh. Masih sakit nggak? Masih sakit? Ya. Tuh ada Om Olga tuh ya Allah, alhamdulillah tuh ada. Kan dia suka nonton Om Olga di TV tuh ya. Iya. Boleh masuk nggak? Boleh nggak? Boleh masuk. Boleh masuk nggak? dong. Nggak boleh. Gua nggak boleh. Gua nggak boleh. Kemarin kan nolongin. Coba kalau nggak ada gue kesana nolong. Kita masuk aja nggak bohong. Ya sekali lagi. Boleh masuk nggak kalau nggak ke dalam? Ya nggak boleh. Ya pulang lagi. Pulang lagi. Kan kemarin yang jatuh dari motor. Dia itu mau jalan-jalan lagi naik mobil sama Om Olga. Dia kemarin seneng banget. Aku dong cerita-cerita, aku dong diajak. Dia kan nggak pernah jarang ya Om Olga ya naik mobil. Dia seneng banget kemarin diajak pergi. Itu jalan-jalan. Jalan-jalan sama Olga lagi nggak? Ntar naik mobil. Hah? Tapi boleh ke dalam nggak? Boleh ke dalam nggak? Boleh ke dalam ya tapi ya. Iya. Seneng banget kemarin diajak jalan-jalan gitu, diajak. Udah pas pulang kemarin nyariin, cuma kan dulu kalau aku sibuk, itu nyari kerjaan lagi. Berarti dia tahu, Bu, siapa orang yang menolong dia saat dia terjatuh sakit. Berarti ini anak gak bisa ngelupain jasanya Olga. Sekecil apapun jasa yang orang kasih, itu gak bisa dilupain, berarti ini amanah. Kemarin diajak pergi-pergi dulu, diajak jalan sama Om Olga. Boleh nggak ke dalam? Boleh dulu. Ngarepin lagi. Ngarepin. Pulang, dikasih pulang. Kita diajak jalan-jalan. Siapa namanya, Bu? Saumi. Saumi. Dan Om Olga sedih. Boleh nggak Kak Olga ke dalam? Kita diajak jalan-jalan. Udah naik mobil gue nggak boleh masuk lagi. Yang di rumah sakit kan gue yang bayarin. Sampai kosong dompet gue. Boleh masuk nggak? Nih aku bawa rambutan, nih rambutnya nggak boleh nyolong. Ya, masuk ya. Biarin ibu, kalau dia nggak boleh gue masuk sendiri. Yang penting sama mamanya boleh ya. Lakinya ada, Bu. Berarti dia. Kerja, kalau bisa bisa pulang. Yang dua lagi Yang satu Fatima masih tidurnya malam.
Fatima masih tidur. Maaf, yang ketabrak itu yang naik motor jatuh yang siapa aja sih? Saya, Zahran, Fatima, sama. Oh iya. Ini, udah sembuh belum, Hah? Belum sembuh. Seneng nggak kalau Olga datang ke rumah? Seneng banget. Ih, kamu jadi mah suka malu anaknya banget lah kamu. Takutnya kan dikatain ini kan masuk TV tadi dia temen-temennya suka dikata-katain. Kalau main kan suka begitu. Tadi cengeng jadi makanya dia jadi begitu. Anaknya agak gimana ya kalau main. Hari ini ada ke Olga buat teman-temannya siapapun. Jangan pernah ngata-ngatain ya. Jadi malu maksudnya Bapak jarang pulang. Kerja apa? Jadi kerjanya tuh jagain apa ya, bawa nggak jagain langsung orang gitu. Jadi security gitu. Demi menghidupkan anaknya jadi dia jarang pulang. Terus sebenarnya saya pengen bantu, cuma kan saya keadaan saya juga udah tua gini. Saya mana ada sih yang bisa ngambung saya untuk jadi kerja gitu. Apalagi keadaan rumah juga udah kayak gini. Udah sembuh belum kakinya? Belum. Lihat ke Olga dong. Masa ke Olga datang digituin? Gak usah malu. Yang nganterin ke rumah sakit siapa? Siapa? Yang bawa ke dalam mobil Olga siapa? Olga waktu itu saat itu capek banget habis pulang syuting. Mau bela-belain buat Bela-belain buat Gak apa-apa, mungkin dia malu kali. Gak apa-apa. Yang penting Olga udah seneng datang kemari. Mudah-mudahan sehat. Ya cepat sembuh kakinya. Ya. Jadi ibu anaknya berapa? 5. Anak ke-5. Yang pertama lagi sekolah belum pulang. Yang ketabrak itu, yang kecelakaan itu? Enggak, yang kecelakaan kan yang kecil, yang anaknya yang paling besar kelas 2 SMA Bang Olga. Oh, yang mana? Yang mana? Tidur tuh di belakang sini. Tidur? Boleh nggak? Boleh. Izin dulu saya. Cinta kau membawamu kembali di sini menuai rindu basuh perih bawa serta dirimu. Beberapa hari lalu, saat Olga melintas di jalan raya, Olga melihat seorang ibu dan ketiga anaknya jatuh dari motor. Olga pun mencari tahu tentang keberadaan ibu tersebut. Setelah ditelusuri oleh tim, ternyata ibu itu bernama Ibu Rahma. Beliau adalah seorang ibu yang tinggal bersama kelima anaknya di sebuah rumah yang sudah rapuh dan tak layak untuk ditempati. Jika malam menjelang, ia bersama anak-anaknya tidur di lantai, hanya beralaskan sebuah kain. Tak ada kasur ataupun selimut. Dan rumah inilah yang menjadi tempat mereka berteduh dengan penuh keterbatasan. Tidurnya udah dari tadi atau barusan, Bu? Tidurnya subuh. Dari mana dia kok tidur di subuh? Oh, suka nungguin ayah pulang. Jadi pemirsa catatan Olga, ibunya tadi bilang sama Olga, ini anak sering banget pulang subuh. Katanya nungguin ayahnya pulang. Sayang banget yang bapaknya. Sampai ayahnya pulang subuh-subuh, dia nungguin. Akhirnya seperti ini, tidurnya sampai siang. Itu mungkin sayangnya anak sama orang tua. Mudah-mudahan kedatangan Olga hari ini memberikan kebahagiaan buat anak-anak yang butuh kasih sayang dari orang tuanya. Pemirsa catatan Olga, kadang-kadang mereka tidur di kasur yang seperti ini, kadang-kadang mereka tidur di lantai. Tapi kini tak
Kata Anak-anak biasa tidur di mana aja? kalau saya nih sama yang kecil-kecil di sini. Kalau yang Kan sempit itu tempat. ini kan kita bertiga. Kalau yang ini kalau saya di sini seperti ini. Ya. Ini. Kadang-kadang kalau udah ketiduran anak udah kawan-kawan juga nggak ditilangin. Ya kalau saya sempat ya, kalau saya enggak gitu sampai pagi nolongin dia, jadi tidurnya apa saya. Tapi kalau saya pas lagi enggak ngelilin nih masalah tahajud, buru-buru saya pindahin, saya gelarin ini ya. Betul sakit. Ya, habis mau gimana ya, emang keadaannya kayak gini. Itu saya berdoa aja sama Allah, dia dikasih kekuatan anak-anak saya. Apa sih mau doain? Kalau boleh tahu, kalau lagi berdoa sama Saya selalu minta yang terbaik untuk saya. Saya selalu minta gitu aja. Dia jadi anak-anak yang soleh dan soleha dan rumah tangga saya di rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Gitu aja, saya nggak banyak minta ya. Saya pengen sih sebenarnya nyenengin ibu saya. Kenapa? Saya merasa ya dari kecil udah misahin, udah tua aja gini masih belum banget itu masih misahin orang tua. Ini saya kan udah jana, saya pengen banget nyenengin ibu saya sebenarnya ya. Ibunya di mana? Ada sih di dalam ibu saya. Saya mau ketemu ibu. Ini saya nggak tahu nomor kan nih, saya kaget lagi. Saya memang selalu bikin kejutan orang. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Iya. Ibu sehat Bu? Cakep banget sih, subhanallah. Amin ya Allah alamin. Aduh. Ibu di sini Bu tempatnya. Anak sini tadi Bu. Maaf ya Bu masuk ke kamar. Maaf ya Maaf Bu. keadaannya begini nih nak nih. Ya Allah, Ibu ini kalau kehujanan bocor. Lu bocor mah masuk geruduk, jadi taruhin bak sama ibu, terus Iya. disendokin pakai ember dibuang. Jadi kalau ibu tidurnya malam ya begadang, kalau ada hujan. Itu Ibu nggak takut Bu kalau ada angin kencang itu lihat tuh Ya, udah pada mau diapain Olga? Adanya di sini. itu lihat pada tuh lihat lampunya Bu. Apa sih Bu doanya Bu kalau boleh tahu Bu? Saya nggak tahu. Saya masih sabar aja dulu aja, sabar aja. Tak pertolongan dari Allah, mungkin Olga bisa menolongnya. Dari Amin. Allah bisa dari Allah ya Allah. Amin amin ya Allah, mudah-mudahan ya Bu saya bisa bantu ya Bu, sekecil apapun bantuan dari saya, yang penting saya minta keikhlasannya Bu ya. Amin ya Allah. Udah berapa ini tidur berarti di sini berapa orang Bu? Di sini 4 orang, ini di sini 2 orang sama anak. Ini siapanya? Ini anak saya, ini ibu. Ini Ibu, ini anak ya? Iya. Sedih ya lah. Saya juga lagi sedihan. Ibu tahu Bu saat siapa namanya? Rahma. Rama Jatuh, iya Jatuh. saya tunggu. Kemarin kan saya buka mama anaknya itu yang paling kecil. Saya bilang kok pulang lama bener. Saya bilang cerita sama sama adiknya. Kok belum pulang ada apa ya? Tahu tuh pulang kok anak-anak semua pada pincang. Kenapa jatuh? Gitu. Ya Allah. Dia nolongin Nak Olga. Ya Allah ganteng banget mah, cakep banget orangnya. Baik banget orangnya. Amin ya lembut. Allah. Ya Allah ya alhamdulillah. Ibu anaknya berapa Bu berarti? Mana? Anaknya 8. Iya. Yang sama Ibu di sini berapa orang? 4. 3. Empat 4 Iya. orang. Apa yang kepinginan Ibu Bu kalau boleh tahu? Ya kepengen ibu sih rumahnya bisa dia dibetulin lah gitu. Ya biar nggak kehujanan Ah, nih Bu. biar nggak Ini hujan. ngeri banget loh Bu, saya aja Iya. takut loh Bu. Iya. Kalau hujan angin ibu selalu berdoa aja udah kepada Allah, berserah diri aja lah gitu. Habis kita udah berdoa gimana caranya ya keadaannya emang begini.
Ini siapa? Adik yang paling bungsu. Adik yang paling bungsu. Iya. Lagi sakit. Lagi kurang sehat emang. Laki perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Nurul. Nurul. Kamu sakit? Lagi sakit kamu, Nurul? Sakit apa? Ini kurang demam, kurang enak badan. Demam, kurang enak badan. Masih sekolah? Oh, udah lulus. Cepat sembuh ya. Sama-sama. Cakep Bu, anak-anaknya Bu. Alhamdulillah. Cakep. Seperti Nak Olga ya. Amin ya Allah. Kalau saya mah Bu, lahir aja udah pasti cakep Bu. Iya betul, emang benar ya. Betul. Kelihatan sih, ya turunannya cantik-cantik barangkali Iya, cakep-cakep. keluarga saya cakep-cakep Bu. Cuma emak bapak saya aja nggak tahu mukanya. Saya keluar dulu ya Bu. Kemudian saya dapatkan Olga dari saya di tengah-tengah rumah. Sekarang saya sudah berada di belakang rumahnya Ibu. Saya sedih banget lihatnya ya Allah. Tapi itulah hidup. Setiap manusia pasti akan kasih cobaan sama Allah. Tapi insya Allah cobaan itu akan berakhir. Amin ya Allah. Lihat. Lihat. Terima kasih. Ya Allah. Ini rumah udah gak layak ditempati. Kemudian saya dapatkan Olga dari saya di tengah-tengah rumah. Sekarang itu sudah berada di belakang rumah Ibu. Saya sedih banget lihatnya ya Allah. Tapi itulah hidup. Setiap manusia pasti akan kasih cobaan sama Allah. Tapi insya Allah cobaan itu akan berakhir. Amin ya Allah. Lihat. Lihat. Terima kasih. Ya Allah. Ini rumah udah gak layak ditempati. Tapi mereka tetap harus tinggal di sini. Ngeri banget ya Allah. Ini pasti kalau hujan hujanan, pasti panas. Dan yang paling aku takut tuh kalau ada angin kencang, ini pasti jatuh semua. Anaknya masih kecil-kecil. Ya Allah, hidupnya keluarga mereka. Jagalah dia ya Allah.
Mungkin engkau juga ya Allah yang membuat aku bertemukan dengan keluarga ini. Terima kasih ya Allah. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya sudah mendatangi rumah Ibu Rahma, ya. Olga udah lihat keliling-keliling rumahnya, ya. Rumahnya memang sangat mengerikan sekali kalau di saat ada angin kencang, ya. Tadi Ibu juga bilang ya Bu ya, kalau hujan pasti kebocoran ya Bu. Ya Bu ya. Bagaimana dalam hatimu bicara? Ibu nggak takut anak-anaknya tiba nanti? Takut sekali. Diapain Olga, kita usaha kok nggak ada. Usaha gimana? Tuhan kita minta kamu pada Allah, Olga bisa. Ibu, sama Bulan. Bulan, Mbak Rama, saya tadi udah lihat keliling. Saya bilang tadi sama direktur saya, sama PD Production, ya aku ada sedikit rezeki, mudah-mudahan bisa ngebetulin ini rumah. Amin. Syukur alhamdulillah. Ya Bu. Puji syukur pada siapa Olga ya. Hujan datang senang banget ibu saya. Kalau dia lagi di luar nih, buru-buru pengen pulang kalau hujan datang. Karena bingung kalau itu masih bocor kan. Ngomong apa lagi kalau udah. Terima kasih banyak ya Allah, masih ada orang kayak Olga gini. Ya Allah, kalau semua orang kasih kayak Olga gini, alangkah indahnya ya. Pasti nggak akan ada orang-orang yang seperti saya gitu. Bisa membagi kebahagiaannya, membagikan rezekinya. Amin ya Allah. Ya, semoga semua orang tuh seperti sebaik Kak Olga begini. Amin ya Allah. Dikasih hidayah kayak Kak Olga. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya, Kak Olga begitu baik, Amin. begitu peduli sama sesama. Amin ya Allah. Kak Olga nggak melupakan kita, orang-orang kecil seperti ini. Amin ya Allah. Amin. Di saat hilang jalanmu dan saat Ibu ngomong apa lagi sih? Orang ngomong jadi maunya nangis aja. Iya, nggak apa-apa. Kita udah ngumpulin ya, mau nggak tuh batu-batu. Tapi sampai jadi berapa tadi? Oh jadi ngumpulin batu-batu bekas. Kita minta, kayu-kayu bekas kita minta. Setiap hari Itu yang itu bekas juga apa tuh? Asbes bekas. Di situ belum jadi juga. Nggak, bisa nggak ada. Tambah hancur. Iya, lama-lama kalau nggak dibetulin lama-lama tambah hancur ya. Karena dikasih yang atap-atapnya ya. Yang penting ibu kabarin nggak kehujanan yang diperlu-perlu banget aja ibu nanti dibetulin ibu. Masih banyak lah. Iya sama-sama bu. Ya nanti mungkin bahan bangunannya nanti biar direktur saya, sutradara saya yang beliinnya semua. Kalau ada sisanya ambil buat ibu buat bayar sekolah atau apalah itu ya. Alhamdulillah, puji syukur semuanya biar berkah selamat, berkah umur, murah rezekinya ya Allah. Biar sehat rohani jasmani di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Puji syukur ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah selama ini saya hampir putus asa keluarga. Akhir surat kejadian itu hikmahnya banget ya Allah. Ada hikmahnya banget ya. Setiap kejadian Allah tuh maha besar banget ya. Amin ya Allah. Puji syukur ya Allah. Allah sangat ya Allah, Olga sangat baik. Amin ya Allah, makasih bu. Puji syukur ya Olga. Ya, biar ibu nanti gak kehujanan gitu. Alhamdulillah banget ya Allah. Puji syukur ya Allah. Bu. Ya, Makasih banyak. pokoknya maaf ya bu sebelumnya ya, sekecil apapun rezeki yang Olga kasih ibu terima dengan Amin. ikhlas ya bu. Alhamdulillah. Yang penting tujuan Olga baik, niat Olga baik terus buat membantu orang-orang yang di sekeliling Olga ya bu. Iya. Amin. Luar biasa, hari ini saya ketemu dengan Ibu Rama dan beserta keluarga dan ibunya ya, yang tadinya hanya bertemu di jalan. Olga menolong dan akhirnya menjadi saudara buat Olga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap manusia harus saling membantu, saling sayang menyayangi ya. Jangan melihat apa pekerjaannya, apa kehidupannya mereka atau latar belakangnya mereka ya.
kita harus saling menolong, saling menyayangi. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang menyenangkan buat keluarga Bu Rahma dan motivasi buat pemirsa di rumah dimanapun berada untuk saling menolong sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ku tak percaya memberi arti, memberikan cinta dalam hidup kita. Siapa Bu? Yang dia tabrakan itu capeknya luar biasa. Aduh lemes banget Olga. Oke, saya sampai gini shock benar-benar gimana saya seneng antara sedih. Begitu saya lihat kok saya nengok Kak Olga, ya Allah, saya sampai kaget banget. Ternyata Kak Olga lagi gendong anak saya, lagi gendong anak saya. Saya nggak nyangka banget itu Kak Olga. Lemes banget. Artis besar kayak Kak Olga mau nolongin orang kayak saya. Saya nggak nyangka banget Kak Olga, ya Gak Allah. soalnya saya lihat motor mental. Saya bener-bener nggak nyangka. Balap lo. Udah bawa anak lo. Tuh gimana nggak mau jatuh lo? Kayak ke jendela. Turun. Mau nyalon TV lo. Saya harus ATM buat kasih ibu. Yang baik hati. Amin. Jangan lupa nonton. Selasa hari jam 7 di ATV. Ada TV sih? Ada sih. Jamil. Jamil ya Allah. Ambil sama siapa nih? Gimana? Waktu di Manggarai saya sampai jempet-jempetan, saya nggak tahu nggak, aku nggak dari kereta. Rame biar sampai puas. Tapi jangan lo bilang sama laki lo gue yang gunting ini. Amin ya Allah. Dari cekin nempel ke Amin ya Allah. Saya harus cari bahan bangunan. Buat ibu ini betul tuh lihat tuh. Tuh, ibu juga sih pengen makan ini. Cintaku kepadamu sesuci bola salju. Bagi Olga, rumah yang saat ini ditempati oleh Ibu Rahma dan anak-anaknya sudah tidak layak lagi. Olga pun menyisihkan sebagian rezekinya untuk merenovasi rumah Ibu Rahma dengan harapan apa yang diberikan Olga dan tim dapat mengurangi beban hidup Ibu Rahma. Dedek, tolong sampaikan amanat gue kepada Ibu Rahma dan keluarga. Mudah-mudahan rezeki yang Olga kasih hari ini membuat mereka bahagia dan bisa nanti mereka tidur dengan nyaman, gak kehujanan, gak kepanasan. Kalau nanti ada angin kenceng juga, istilah kasarnya ya, rumahnya nggak ambruk. Karena tadi Olga lihat rumahnya begitu sangat tidak layak untuk tempat tinggali. Ya mudah-mudahan ikhlas Ibu. Nih tolong sampaikan amanat Olga. Ini ya. Apa? Ini uang kasih buat Bu Rahma. Tolong lo kasih, habis itu suruh belanja bahan bangunan apa yang dia butuhin. Makasih, iya sama-sama. Iya.
Begitu banyak catatan Olga hari ini. Bahwa dalam hidup, kita harus tetap berusaha dan berdoa. Percayalah, Tuhan Maha mendengar setiap doa dari hamba-Nya. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta.